Maranatha tinggal landas. Oke. Setelah itu Maranatha terbang tinggi. Karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jumpa lagi teman-teman di AIS Podcast bareng saya Rizdo dan Pendeta Hariman di sini. Apa kabar, Pak? Ya, salam AIS semuanya. Sehat, Bang Rizdo. Salam AIS ya, integrity, care, excellent. Udah mulai ragu-ragu gitu ya. Udah lama ini enggak, Pak? Udah lama enggak ngobrol kayak sama pendeta. Oke, Pak, kita udah mau masuk tahun baru nih, ya. Gimana rasanya? Sudah ada semangat baru atau masih dalam suasana gloomy karena pandemi gitu? Tahun baru, semangat baru. Oh, semangat baru ya. Karena ya harapan baru. Harapan baru, betul. Kesempatan baru ya kita mau nggak mau ya harus semangat baru. Harus semangat ya, nggak mungkin nggak ya gitu. Karena ya apa ya, maksudnya kita udah hampir ini berarti tahun baru kedua ya kita merasakan situasi yang masih setengah-setengah ya. Kadang-kadang pertemuan kuliah juga masih hybrid gitu ya. Betul. Masih sambung seperti itu. Nah, nggak semangat juga makin repot kita. Iya, lebih baik semangat ya. Nah, walaupun udah mulai beberapa bisa ngumpul, tapi kan kita katanya perlu waspada lagi nih kan ya, harus karena ada gelombang berikutnya, ada Omikron katanya gitu. Ini sampai semua abjad Yunani kayak sampai selesai. Dari Alpha sampai Omega. Mungkin sampai dapat kayaknya. Nah, Pak Pen gimana untuk tahun 2022 ya? Nanti berarti tahun yang baru. Nanti harapan apa nih Pak? Kalau di kampus sendiri di pelayanan seperti apa yang diharapkan? Oke, kalau kami di Maranatha terkhusus itu 2 tahun lalu waktu pandemi itu kami ngusung tema Maranatha Bangkit. Oh yes. Maranatha Bangkit. Yang tahun ini tahun 2021 Maranatha maju. Oke. Nah, tahun 2022 Maranatha berlari cepat, sprint. Supaya nanti bisa Maranatha tinggal landas. Oke. Setelah itu Maranatha terbang tinggi. Wah, ini kayaknya jadi pesawat ya nanti. Tapi itu menarik Pak ya, karena ternyata memang situasi pandemi mau nggak mau ternyata memacu kita untuk jadi berubah ya, dan memang berlari cepat ya, karena dalam arti kan dulu kita nggak menyangka kalau kuliah digital, kuliah online itu bakal bisa sepenuhnya diterapkan gitu. Tapi kan karena kondisi sekarang justru malah dipaksa untuk begitu ya. Gitu. Betul. Jadi Maranatha maju, kita berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas dosen-dosen kita. Lalu kita juga berproses untuk menjadi research university ya. Dari teaching university ke research university. Dan di Maranatha berlari cepat tahun ini ya, masuk ke tahun 2022 kita pengen supaya pengembangan model-model pembelajaran hybrid itu kita kembangkan sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan sekarang ini. Sekarang kan kita nggak mungkin balik lagi ke zaman sebelum pandemi ya. Lalu yang kedua memang percepatan untuk peningkatan jabatan-jabatan fungsional dari para dosen ya. Kita pengen mencetak sebanyak-banyaknya guru besar ya. Lalu kemudian pengembangan Tridharma perguruan tinggi itu ya, untuk pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kita pengen hal itu betul-betul digenjot sedemikian rupa supaya Universitas Kristen Maranatha ini betul-betul menjadi universitas yang relevan, yang mampu menjawab tuntutan zaman ya, bahkan mampu mengantisipasi masa depan sampai Maranatha. Ini berarti apa ya? Justru malah di situasi yang seperti sekarang justru jadi memicu ya gitu. Jadi emang betul. Membuat kita jadi katakanlah dipercepat tadi, jadi berlari cepat. Tahun ini jadi mau dilakukan ke arah sana gitu. Nah, kalau Pak Pen sendiri melihat apa perubahan yang akan drastis terjadi Pak? Karena dalam kondisi sekarang kan tadi Pak Pendeta bilang tadi memang ada ini ya, perubahan dari teaching university ya, yang sekedar mengajarkan bahan-bahan ajar dan mungkin juga bahan ajar yang sudah beberapa waktu terus diramu gitu ya. Sekarang kan kalau berarti kan harus banyak ini ya. Betul. Dalam bahasa kita beradaptasi dengan kenyataan gitu ya. Jadi terus bolak-balik, terus harus memperbaiki diri, terus mendorong lagi seperti itu ya. Betul. Itu yang
kami pengen supaya itu betul-betul dilakukan dengan sebaik mungkin, karena kalau research university kan berarti semua kan harus bertolak dari penelitian. Ya, Dari penelitian itu kita bisa menemukan banyak hal ya, yang apakah menemukan masalah, menemukan pendekatan-pendekatan baru yang kemudian itu mendorong inovasi, membangkitkan kreativitas, sehingga pendekatan-pendekatan dalam mengajar pun pasti akan berubah ya, jadi akan berubah. Saya kira itu hal yang mau nggak mau universitas-universitas kalau dia mau jadi relevan maka dia harus melakukan itu. Itu bukan lagi pilihan. Ya, karena kalau cuma sekedar mengajar ya semua sekarang udah tersedia di internet. Sudah tersedia di internet. Ya, betul. Tinggal kita klik saja gitu kan. Sudah ada. Nah, yang kedua saya kira dengan model hybrid model hybrid. Kuliah tatap muka, tatap muka langsung itu tetap penting, apalagi untuk mata-mata kuliah yang memang ada praktikumnya tetapi model pembelajaran daring itu sesuatu yang menurut hemat saya kita nggak bisa lagi nolak. Kita harus, malah itu menantang kita untuk mengembangkannya sedemikian rupa dengan teknologi-teknologi yang ada, sehingga misalnya orang yang tinggal di Papua, orang tinggal di Maluku dimanapun dia bisa mengakses perkuliahan di Maranatha tanpa dia harus datang ke Bandung Nah, itu kan perlu dilengkapi dengan alat-alat teknologi yang mendukung layar dan seterusnya. Yaitu itu menurut saya hal yang perlu kita lakukan secara inovatif ke depan. Dan bukan cuma soal teknologinya ya, tapi cara pengajarannya dan konten. Jadi konten yang betul. Dengan didukung tadi riset. Iya, betul. Kalau kita udah punya riset, kita udah mau nggak mau kan kita kemudian mengembangkan pendekatan-pendekatan yang baru, konten-konten yang baru yang lebih menarik, lebih relevan, dan bahkan kalau istilah dalam kekristenan secara eskatologis bisa mengantisipasi masa depan. Jadi nabi nih, Pak. Tapi penting ya, maksudnya kita berkaca dari kenyataan sekarang untuk memprediksi masa depan itu sesuatu yang memang harus dilakukan sama ini ya gitu. Betul. Nah, kalau pelayanan kerohaniannya sendiri, Pak, apakah ada hal lain yang memang akan disiapkan buat tahun 2022 atau seperti apa? Kalau untuk pelayanan kerohanian, saya kira justru dalam era teknologi yang seperti sekarang, saya kira tantangan kita adalah membangun spiritualitas yang mampu memberikan semangat juang, memberikan dorongan untuk orang bisa berkreasi orang bisa berinovasi gitu ya. Jadi pelayanan kerohanian itu nggak bisa lagi hanya soal duduk buka Alkitab lalu berdoa dalam ruang-ruang yang terisolasi nggak bisa seperti itu. Justru Alkitab tetap kita butuhkan sebagai inspirasi untuk kita membangun satu model spiritualitas yang mendorong orang untuk terlibat sedemikian rupa dengan perubahan zaman. Bahkan dia bisa memberikan semacam petunjuk kalau dulu Alkitab itu kan ada nabi yang bersabda harus begini. Nah, menurut saya peranan pengembangan model kerohanian atau spiritualitas harus mendorong kita ke arah sana sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan terpisah dari dunia tapi hadir, terlibat, bahkan bisa menuntun dunia ke masa depan. Saya kira itu yang harus dikerjakan. Nah, apa bentuknya, apa caranya, yaitu hal-hal yang teknis yang bisa kita coba selalu dengan sekarang ini kan evaluasi. Nah, sekarang ini kan orang memanfaatkan teknologi sedemikian rupa tapi barangkali ke depan jadi tantangan kita untuk melihat bahwa kita nggak sekedar memindahkan aktivitas yang sebelumnya kita lakukan di ruang-ruang itu ke dalam ruang virtual. Justru mendorong kita untuk memaknai ternyata persekutuan itu terjadi juga di ruang virtual. Di ruang virtual, atau saya masih kurang serp dengan istilah virtual ini tapi karena yang virtual ini
ini betul-betul real ya. Itu kenyataan baru ya, memang harus di ladang pelayanan baru yang harus diperdekati dengan cara yang berbeda gitu ya, kira-kira begitu Pak. Sehingga makna persekutuan juga kita harus perdalam sampai ke arah sana. Karena kan kalau kayak tadi ibadah kan kalau di ruangan yang bersama mungkin orang bisa terlibat gitu ya. Kalau di virtual kan beda lagi gitu kan. Jadi keterlibatannya mungkin definisinya harus berbeda lagi Pak ya kalau untuk situ. Terlibat bisa beda kan, terlibat tunjukkan emotion. Ya betul itu Pak. Maksudnya itu yang karena seperti Pak Pen bilang tadi ya, bukan sekedar memindahkan PA atau persekutuan jadi ke ruang yang Zoom gitu ya. Jadi atau ke platform digital yang lain gitu, platform online meeting yang lain seperti itu. Jangan begitu juga, tapi memang harus ada memang pendekatan yang baru Pak ya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini Pak. Jadi kalau ini kira-kira Pak berarti dalam waktu dekat nih apa nih? Berarti kan ntar lagi ini udah Januari, Februari, Maret dan seterusnya begitu kan. Nah, supaya tidak segera berlalu gitu ya. Supaya tidak segera ini. Nah, kira-kira 2022 tadi kan kalau dimaknai sebagai apa tadi, berlari cepat ya. Maranatha sprint. Maranatha sprint ya, Maranatha sprint. Nanti mungkin kita bikin sprint ya. Virtualnya nanti kita bikin kayaknya Pak, ada lomba untuk itu gitu. Nah, apa ini Pak yang kita perlu persiapin kalau untuk yang seperti itu, yang hadapi yang demikian? Yang sekarang sedang dipersiapkan banyak ya, banyak model-model pembelajaran yang kreatif itu terus dilakukan di UK Maranatha ya. Bahkan ada lomba-lombanya juga tuh. Iya, betul. Supaya para dosen semakin tertantang ya untuk mengolah konten-konten pengajarannya secara menarik ya. Yang kedua memang yang sudah dan yang sedang terus dikerjakan adalah soal Tridharma itu khususnya untuk penelitian dan pengabdian bagi masyarakat. Ini penelitian dan pengabdian bagi masyarakat ini yang betul-betul kita genjot sehingga menghasilkan luaran-luaran yang bukan hanya penting untuk pengurusan jenjang kepangkatan dosen bukan ya, tapi dengan itu bisa memberikan dampak yang luas ya. Memang relevan dan memberi terobosan betul Pak, untuk masyarakat, untuk dunia kerja ya, untuk bahkan juga mungkin untuk gereja-gereja ya, karena sekarang ini kan kita merdeka belajar, kampus merdeka. Nah, ini kan mahasiswa-mahasiswa kita juga punya kesempatan untuk magang, untuk belajar di banyak tempat, bahkan termasuk di gereja-gereja. Jadi ini yang sedang dan akan terus diperkuat di Maranatha ya. Teman-teman juga bisa lihat nanti ya dari beberapa di media sosialnya Maranatha, bisa ngelihat konten-kontennya, terus webinar-webinar yang diadakan gitu. Terus juga event-event yang diselenggarakan memang kreatif-kreatif nih Pak. Lagi mencoba hal-hal yang baru ya tadi. Lagi sedang siap-siap untuk ini. Kalau di sprint itu berarti udah ini ya, udah get set, sudah tinggal go ini. Bersedia, awas ya. Gitu ya. Oke Pak Ben, kalau Pak Ben pribadi ada harapan khusus buat 2022? Semoga di tahun 2022 ini para sahabat semua tetap ada dalam kondisi sehat dan terus bersemangat ya. Ya, betul. Nggak usah lagi terpaku dengan masa lalu karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi mari kita sing-singkan lengan baju apapun profesi kita. Mari kita terus berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kita mengukir prestasi terbaik dan kita persembahkan itu untuk kemanusiaan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Pak. Di tengah kondisi pandemi yang mungkin akan ada hal-hal yang tidak pasti lagi, tapi kita tetap bisa optimis Pak ya. Karena kita sudah mempersiapkan diri tadi. Optimis itu harus, bukan lagi pilihan. Oke, thank you Pak Pendeta sudah berbagi. Sudah bicara harapan yang lain gitu. Teman-teman yang kuliah di Maranatha atau juga para staf dan dosen atau juga orang-orang yang pengen kuliah di Maranatha gitu ya, boleh share juga ya harapannya untuk tahun 2022 seperti apa yang kita harapin, apa yang kita pengen sekali untuk dapat dan kita persiapkan sekarang ini. Oke, makasih Pak Pendeta. Boleh tulisan komentarnya. Komentar nanti bisa kasih nanti mungkin komentar terbaik nanti dapat doa dari Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak semuanya. Salam AIS teman-teman. Integrity, Care, and Excellence.